Hai Capricorn, ini adalah general reading untuk energi Capricorn 72 jam akan datang. Dan oleh kerana ini adalah secara umum saja, seperti biasa saya suka mengingatkan, bacaannya tidak semestinya menepati situasi anda 100%. Sebahagian cerita di sini cerita anda, sebahagian lagi cerita orang lain. Boleh jadi juga menjadi keterbalikan kepada energi cross watcher. Jadi cross watcher, seandainya kamu hadir di sini sebagai cross watcher, energi yang terbacakan di sini mungkin energi anda, cerita anda dalam tempoh 72 jam akan datang. Saya juga menggalakkan Capricorn untuk menonton reading dalam zodiak rising, moon dan Venus sign anda sebagai untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat, untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat apa yang anda temui, apa yang anda hadapi dalam tempoh 72 jam akan datang sebagai panduan, sebagai pencerahan. Okey, Capricorn, kita lihat energi anda, apa yang menanti Capricorn 72 jam akan datang. Sebahagian kamu ceritanya mungkin sudah berlaku, tetapi ada di antara kamu hanya akan berlaku dalam tempoh 72 jam sehingga ke 7 bulan akan datang kerana timeline setiap individu itu berbeza-beza. Okay. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan, menunjukkan situasi Capricorn dalam tempoh 72 jam akan datang. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Capricorn. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam hidup mereka dalam tempoh 72 jam ke depan sebagai panduan, sebagai persiapan, persediaan awal untuk melindungi energi mereka. Terima kasih. Energi luar yang mempengaruhi penceritaan hidup, perjalanan hidup Capricorn, 72 jam akan datang. Apa yang mempengaruhi perjalanan hidup Capricorn, 72 jam akan datang. Capricorn, kamu ada, okey. Saya merasakan dalam energi kamu ada seseorang yang berpura-pura sudah maju ke depan. Berpura-pura berada dalam situasi yang baik-baik saja, tetapi saya merasakan itu adalah untuk mengaburi pandangan mata Capricorn, mengaburi uh, apa ya, hanya mengaburi situasinya yang sebenar. Saya seperti mengesan energi rakan sekerja di sini, rakan sekerja, pasangan. Nah, ada kepura-puraan di sini ya. Dan sebahagian kamu juga Capricorn. Nah, ini pertama kali saya merasakan, saya mengesan energi begini dalam kad ini. Bila kad ini keluar, selama saya menggunakan kad ini, ada dalam hidup kamu, ada dalam energi kamu, Capricorn yang berpura-pura memuji kamu, mengangkat tinggi diri kamu, tapi sebenarnya itu adalah lain di hati, lain di mulut, energinya seperti itu. Bukan benar-benar ikhlas, tetapi kerana ada sesuatu yang diinginkannya. Ada seseorang sedang memperhatikan kamu, ya, energi yang sangat besar di sini. Kamu dapat 2 kad sekaligus, energi stalker. Jadi saya juga melihat dalam penglihatan minda saya, kad stalker. Jadi ada seseorang sedang mencari maklumat tentang kamu, ada yang sedang mengintai. Ada 2 energi yang saya terbacakan di sini. Satu, seseorang yang ingin mencari kesalahan tentang kamu, informasi tentang kamu. Yang satu lagi energinya mencari, hanya sekadar ingin tahu, mencari informasi tentang Capricorn, apa yang dilakukan oleh Capricorn, Capricorn ini siapa, apa pekerjaannya, tarik lahirnya, seperti itu. Berapa usianya, dengan siapa dia bersama. Karena biasanya kalau kad ini keluar, saya tidak begitu selesa dengan energinya. Tetapi ada 2 energi yang saya terasakan di sini. Ada hitam dan putih begitu, energi hitam dan putih. Jadi ada yang mencari informasi untuk mencari kesalahan Capricorn, untuk mencari apa yang ganjilnya, apa yang tidak kenanya, begitu aktiviti Capricorn. Tetapi sebahagian besar energi yang saya terasakan ini lebih kepada ingin berkenalan dengan Capricorn. Mahu mengenal lebih lanjut tetapi tidak bertanya dengan Capricorn. Dia hanya
menyiasat begitu, menyiasat latar belakang Capricorn sebelum lebih lanjut perkenalannya begitu. Okay. Berhati-hati dengan cyberbully, postingan orang di media sosial ataupun cerita-cerita di WhatsApp group, dalam message, karena ada yang bercerita tentang katanya tentang bad habit di sini. Aha, sesuatu tentang penggunaan bahan yang dimasukkan ke dalam badan. Nah, saya tidak semestinya mengesan, saya tidak selalu saya merasakan ya tentang dadah seperti heroin, ganja, apa ya, apalagi selalu hal-hal seperti itu. Tetapi untuk reading Capricorn, saya juga merasakan ada yang bercerita tentang steroid. Oke, jadi mungkin dalam reading ini ada yang berada dalam dunia bodybuilding. Saya jarang sekali, saya coba untuk menutup pembacaan saya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bodybuilding, tetapi ya keluar juga. Oke, saya sebutkan. Jadi ada yang bercerita tentang apa yang kamu gunakan, apa yang kamu masukkan dalam tubuh kamu. Capricorn bercerita tentang. Nah, saya seperti mendapat dua energinya di sini. Ada yang bercerita secara negatif, tetapi ada yang bercerita secara positifnya, dari sudut positifnya apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Ada yang bercerita tentang. Nah, saya tidak tahu bagaimana mengkategorikannya nih. Sama ada ia gosip, penghinaan, tidak juga, karena ada yang memuji begitu. Jadi bercampur-campur dalam situasi mereka bercerita. Ada yang memuji transformasi bentuk badan Capricorn. Nah, letak diri Anda di mana berada ya. Karena ada yang bercerita tentang habit, apa yang kamu masukkan dalam tubuh, tetapi ada yang bercerita tentang sikap kamu. Saya mendengar seseorang di sini bercerita tentang sikap kamu suka menyuntik kata-kata negatif terhadap orang lain. Jadi ada sisi itu di dalam cerita ini juga. Kamu punya sikap negatif katanya. Bukan tentang penggunaan bahan terlarang, tetapi penggunaan mulutmu. Itu yang mereka ceritakan. Oke, jadi ya berhati-hati dengan, saya cuma boleh katakan di sini, berhati-hati dengan apa yang engkau kongsikan dengan orang lain, apa yang engkau tunjukkan kepada orang lain. Karena dalam tempo 72 jam ini, saya tidak pikir ini berada dalam tempo 72 jam. Cyberbully, penceritaan, gosip, cerita tentang kamu Capricorn di media sosial sudah berlaku. Saya merasakan ianya sudah berlaku. Dan berhati-hati untuk Anda yang menggunakan platform pembelian barang melalui internet, melalui online, karena saya merasakan ada situasi penipuan di sini juga ya. Jadi berhati-hati ketika membeli sesuatu. Belilah di tempat yang kamu biasa membeli, laman web yang kamu percaya, penjual yang kamu percaya. Energi seperti itu yang keluar di sini. Oke. Ada yang menjual sesuatu secara online? Sesuatu tentang penjualan juga di sini ya. Karena jika kamu menjual barangan yang bagaimana ya, saya tidak pasti bagaimana hal ini boleh menjadi. Tetapi kalau ada sesuatu yang kamu beli, seperti ada yang tidak senang dengan cara kamu, bukan membeli ya, menjual secara online begitu. Seperti ada yang tidak senang dengan apa yang kamu jual. Saya melihat order barang secara online kemudian dijual kepada orang lain. Ada yang tidak senang, ada yang membuat laporan begitu. Jadi berhati-hati, saya tidak dapat memberi informasi secara detail. Saya juga tidak paham bagaimana sistem jual beli
online yang kamu lakukan. Tetapi sesuatu tentang bisnes secara online, mungkin ada sedikit kepincangan dari segi sistem perundangan, saya tidak pasti. Jadi berhati-hati, kamu lebih tahu kalau kamu berada dalam energi ini. Oke, Capricorn. Ini adalah dalam reading 72 jam saya, apa yang ada di atas meja adalah energi luar yang mempengaruhi penceritaan kamu, tetapi tidak semestinya. Kemungkinan juga apa yang ada di sini, energi yang terceritakan di atas meja ini, mungkin energi kamu, dan biasanya ini adalah energi Capricorn. Tetapi boleh menjadi keterbalikan ya. Oke, kamu ada girl fight. Oh my God. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin memang ini energi kolektif. Dan saya merasakan hal ini dilakukan sudah berlaku sebelum saya melakukan reading ini. Oke, energi ini keluar karena hal ini sudah berlaku sebelum ini. Bukan di saat saya memulakan reading untuk kamu. Kamu ada karmic friends, spiritual hater, dan girl fight. Nah, ada di antara kamu Capricorn, ini di kalangan teman sendiri, tidak senang dengan apa yang kamu ada. Kemungkinan kalau kamu merasakan ada kelainan di dalam diri kamu, ada perubahan drastik, perubahan mendadak dalam diri kamu. Ada penyakit secara tiba-tiba muncul, penyakit kulit. Tiba-tiba ada rasa self doubt, tidak yakin dengan diri sendiri. Ada tiba-tiba rasa malas untuk bekerja. Ada rasa perubahan emosi secara tiba-tiba. Karena ada yang dilakukan untuk memanipulasi emosimu. Memanipulasi emosi ya. Jadi bagaimana cara memanipulasi energi seseorang? Ada banyak caranya. Untuk sesetengah orang, baginya itu tidak boleh diterima. Hal yang berkaitan dengan sihir, subliminal begitu. Tetapi kalau kamu menonton reading, kalau kamu berada dalam reading tarot card, kamu pasti paham tentang konsep penghantaran sihir, subliminal seperti itu. Jadi kamu pastinya paham, dan hal itu berlaku ke atas kamu. Ada sesuatu hantaran untuk kamu untuk memanipulasi emosi kamu seperti itu ya. Ini karena tidak senang. Nah, kamu ada girl fight di sini, tidak semestinya. Biasanya saya merasakan energi untuk card ini ada perselisihan ataupun karena terjadinya wujudnya orang ketiga dalam perhubungan romantik, tetapi sebahagian besar kamu Capricorn ini bukan tentang hubungan romantik. Ini tentang engkau dan temanmu seperti berlomba-lomba siapa yang lebih baik. Ada yang merasa tidak semestinya kamu berada dalam situasi itu, Capricorn. Kamu mungkin tidak ada keinginan untuk meletakkan dirimu lebih tinggi daripada orang lain. Kamu hanya menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi ada yang mau berlomba-lomba untuk lebih baik daripada kamu. Ada yang merasakan kamu mau berlomba-lomba lebih baik daripada dia. Seperti itu energi yang saya terasakan di sini. Jadi, untuk ada di antara kamu Capricorn, ada masalah kendaraan, transportation, ada yang tidak dapat bergerak dengan bebas karena masalah transportation, ada masalah hubungan romantik, mungkin seperti itu. Ada yang merasakan ada seseorang sudah semakin hambar terhadap dirinya. Jadi ya, itu adalah energi kamu. Kita perhatikan apa yang mempengaruhi perjalanan hidupmu. Siapa yang berpura-pura di hadapan Capricorn? Pura-pura lebih maju dari Capricorn, pura-pura lebih baik daripada Capricorn. Ya, saya merasakan ada yang pura-pura sudah move on dari Capricorn, tetapi masih
memikirkan Capricorn. Berikan saya penjelasan, pencerahan tentang energi ini. Terima kasih. Oke, blok. Oke, ini adalah seseorang dari masa lalu kamu, Capricorn. Saya tidak pasti sama ada, karena saya merasakan dalam energi ini ada dua hal. Individu ini, pribadi ini, seseorang yang sudah ditinggalkan oleh Capricorn. Capricorn, kamu yang meninggalkan dia. Tetapi sebahagian kamu, dia yang meninggalkan kamu, dia memblok kamu, dia menutup komunikasi dengan Capricorn. Tetapi energi yang saya terasakan di sini, dia sebenarnya cuma rasa apa ya? Dia rasa fed up, dia rasa bosan menanti Capricorn, energinya seperti itu. Bosan menanti Capricorn, bosan dengan situasi hubungannya dengan Capricorn, jadi dia menutup komunikasi, dia menarik diri daripada Capricorn, tetapi sebenarnya dia masih sangat memperhatikan Capricorn, dia masih ada rasa sayang seperti itu. Dia melakukan hal seperti ini seolah-olahnya dia sudah move on, tetapi sebenarnya dia tidak pernah move on, dia masih memikirkan kamu. Dan ada yang untuk seseorang tertentu dalam reading ini ya, saya tidak merasakan kesemua Capricorn berada dalam situasi ini, tetapi ya ada di antara kamu, pasangan kamu melakukan ini, seseorang yang kamu pikirkan melakukan ini karena sebenarnya dia mahukan perhatian daripada Capricorn. Capricorn, energi kamu saat bersama dengan individu ini, ada informasi baru, ada message yang kamu terima. Jadi kamu berada dalam situasi yang kurang menyenangkan untuk dirimu sendiri. Mungkin situasi keuangan kurang membaik saat itu, dan kamu mencari keseimbangan di dalam diri kamu, keseimbangan emosi, tetapi sudah terlambat. Seperti itu energi yang kamu rasakan. Kamu sudah terlambat karena saat itu dia sudah memalingkan mukanya dari kamu, sudah menunjukkan rasa tidak minat terhadap Capricorn. Tapi di saat ini, energinya saat ini dia masih mengingati dirimu. Okay. Tapi oke, saya katakan tapi Capricorn, saya tidak pasti, saya tidak merasakan ada keinginan, walaupun dia masih mengingati kamu, energinya masih bersama dengan kamu, masih ada keinginan untuk memperlihatkan dirinya kepada kamu, Capricorn. Tetapi saya tidak pasti, saya tidak merasakan keinginan untuk berbalik kepada Capricorn. Energi Sagittarius di sini ya, saya terasakan di sini. Sagittarius, Aquarius, Leo, Capricorn, Pisces. Oke? Siapa yang sedang mencari informasi tentang Capricorn? Apa yang dicarinya? Bagaimana perasaannya kepada Capricorn? Untuk apa pribadi ini mencari informasi tentang Capricorn? Berikan saya penjelasan dan pencerahan sebagai panduan, sebagai persiapan untuk Capricorn Secrets. Not happy. Sebahagian kamu, ini seseorang yang masih mencintai kamu dalam diam, Capricorn. Tidak mahu, ini seperti mahu berbalik. Ada energi reconcile di sini. Tidak happy berjauhan dengan Capricorn.
Kamu mungkin melarikan diri ataupun kamu mungkin Capricorn kamu yang menjauhkan diri daripada energi ini ya. Tapi dia masih mencari. Sebahagian kamu dia adalah seseorang dari masa lalumu. Dia pergi meninggalkan kamu, tetapi saat ini sedang mencari informasi tentang kamu. Ada keinginan untuk berbaik semula ya. Jadi letak diri Anda di mana berada, bukan semua dalam situasi ini saya merasakan. Oke. Nah, ini sebahagian kamu ini adalah twin flames. Ada energi twin flame di sini, cerminan kepada diri kamu. Kamu fokus kepada pekerjaan, dia juga fokus kepada pekerjaan. Bila kamu membuka hati kepada orang lain, dia juga membuka hati kepada orang lain. Oke, bersiap ya, bersedia ya Capricorn. Mungkin dalam tempo 72 jam ini, energi ini, orang ini, kamu akan mengetahui siapa dia, ataupun dia sendiri akan menunjukkan dirinya berkomunikasi dengan kamu. Untuk sebahagian kamu, bersiap, bersedia. Kalau kamu tidak bersedia, kalau kamu tidak ada keinginan untuk berkomunikasi semula dengan pribadi ini, dengan individu ini, ya persiapkan dirimu. Karena saya merasakan untuk sebahagian besar kamu Capricorn, dalam tempo terdekat ini dia akan menghubungi kamu. Berikan saya message tentang cyberbully, bad habit. Oke, siapapun mereka ini, siapapun individu ataupun kumpulan yang bercerita tentang kamu Capricorn, dia adalah orang yang kamu kenali. Kamu biasa duduk minum dengannya, mungkin minum-minum, saya tidak pasti, minum alkohol, minum kopi-kopi, ya, tapi mereka adalah yang kamu kenali, dan di saat kamu tidak ada dalam kumpulan itu, ada banyak cerita yang timbul tentang diri kamu, sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan divination. Divination ni tarot card, berjumpa dengan dukun, dengan bomo, ahli apa ya, peramal. Ada yang bercerita tentang kamu meramal nombor ekor ya, berjudi menggunakan bantuan peramal begitu. Okay. Berikan saya penjelasan pencerahan tentang cyberbully. Oh, wow. Oke. Sebahagian kamu, hanya sebahagian kecil ya, siapa yang memulakan cerita ini? Seseorang yang pernah ada hubungan dengan kamu. Kemungkinan hubungan sementara waktu. Hubungan satu malam begitu. Ya, oke. Jadi kalau apa yang ada di sini, penceritaan yang ada di sini ya Capricorn, ambil mana bahagian yang tepat, yang sesuai dengan kamu. Karena banyak energi yang saya bacakan di sini,
Tidak semestinya apa yang saya sebutkan di sini, penggosip-penggosip yang ada di sini, yang bercerita tentang kamu di sini, sebagai contoh tadi, hubungan yang seseorang yang pernah kamu berhubungan sementara waktu. Mungkin ada di antara kamu tidak pernah berada dalam situasi ini. Jadi ignore saja kalau itu bukan cerita kamu. Oke? Okay? Cuma apa yang saya boleh katakan di sini, Capricorn, bersedia, persiapkan dirimu, lindungi dirimu. Kalau kamu sudah tahu energi tentang orang bercerita tentang kamu, hal-hal negatif tentang kamu, jadi kawal apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu ceritakan kepada orang lain, terutama sekali kalau duduk minum-minum dengan teman-teman, terutama sekali kalau kamu pergi berparti, minum alkohol, jadi segala cerita yang tidak sepatutnya diceritakan kepada orang lain mungkin terkeluar, jadi berhati-hati tentang hal seperti itu. Ada seseorang yang mungkin akan kembali kepada kamu, berkomunikasi semula dengan kamu, ya, kamu sudah tahu apa maksudnya, mau menyambung semula kisah masa lalu, ya, dan ada yang masih berpura-pura, ada yang masih mengingati kamu walaupun dia sebenarnya dia menunjukkan sikap seolah-olah tidak mengingati kamu lagi. Jadi okay, Capricorn, itu message yang saya ada buat kamu. Sebagai message yang terakhir, berikan saya energi Capricorn. Khusus untuk Capricorn, apa yang perlu diketahui oleh Capricorn 72 jam akan datang? Terima kasih. Okay, stop obsessing first, katanya. Jadi, kamu menanti kehadiran kembalinya seseorang. Kalau kamu berada dalam energi itu, jangan terlalu obses menanti. Kalau kamu obses untuk menunggu seseorang ini mengubah sikap dirinya menjadi baik, lebih memberi perhatian kepada kamu, jangan terlalu obses untuk menanti seseorang ini berubah menjadi baik. Kalau kamu obses dengan alkohol, berhenti dahulu, ubah diri. Kalau apa saja yang boleh melindungi energi kamu daripada situasi ini, hentikan terlebih dahulu. Oke, jadi itu message yang saya ada buat kamu Capricorn. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.